Berarti waktu Pak Suroto jadi saksi di pengadilan, Ibu dengerin itu? Iya, didengarkan dan memang tertuang di putusan. Tidak sedramatisir yang dia ceritakan saat ini gitu, yang beredar dari media. Jadi menurut Bu Titin ya hasil waktu sidang saat itu sama yang kemarin lagi viral tuh cukup berbeda? Sangat jauh beda, sangat jauh berbeda. Ya. Mohon maaf ya, celana dalam almarhumah itu memang agak melorot gitu. Saya justru pengen tanya kalau misalnya Pak Suroto bicara seperti itu di media, emang warnanya apa? Dia tahu nggak sebetulnya? Karena kalau dari fakta persidangan, dokter yang menolong Vina itu sempat menggunting celananya untuk mengobati luka. Saya yakin betul Saka itu tidak bersalah, apalagi dari proses penangkapan. Dari proses penangkapannya itu, sekarang gini ya Mas logikanya, Saka tuh waktu ditangkap dia tuh disuruh beli bensin. Nah, setelah diisi bensin dia mau mengantarkan ke pamannya motor. Di situ ada polisi lagi nangkap yang rombongan itu kan. Dia ngedeketin, jadi bawa motor ngedeketin, ditangkap. Om Ahmad Season 5 masih ada di Cirebon. Sekarang gue udah ada di salah satu pemakaman tempat pengistirahatan terakhir dari Vina. Semoga ada titik terang dari kasus ini seperti yang diharapkan oleh banyak netizen dan juga masyarakat. Tapi sebelum itu, mari kita doain buat Vina dulu. Ayo kita ke makamnya. Kasus Vina mulai memasuki babak baru di mana Peradi siap memberikan bantuan hukum kepada para keluarga terpidana. Nah hari ini gue udah ada di Cirebon, di rumah kediaman Ibu Titin yang memang dari awal sudah mengikuti kasus Vina Cirebon ini. Halo Bu Titin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya sempat sakit ya Bu? Kecapean ya Bu? Ya. Tapi udah sehat lagi? Capek pikiran, capek Semuanya terkuras. Wow, luar biasa. Bu, ini kita langsung aja kali ya Bu. Ya. Kemarin kan sempat viral kesaksian Bapak Suroto ya, yang mengatakan bahwa dia yang pertama kali melihat Vina dan Eki ya. Sebagai ibu yang sudah mengikuti peradilan gitu ya, menurut Ibu seperti apa? Saya juga sebenarnya kaget ya, ketika misalnya di tayangan media dia menjelaskan begitu dramatisir. Sebetulnya kan fakta persidangan nggak seperti itu. Dan itu tertuang dalam keputusan pengadilan. Kalau dia saat datang itu tidak sendiri, tetapi dengan petugas yang lain. Dia menerima informasi dari masyarakat ada kecelakaan, kemudian dia bergegas ke sana. Dia memeriksa dan mendengar yang perempuan merintih, aduh. Sementara dalam tayangan yang beredar kan
oh tolong, terus dengan gaya dramatisirnya dipapah, kemudian dia mengikuti sampai ke rumah sakit, dia melihat kondisi dengan kondisi lebam-lebam gitu. Nah itu kan jauh sekali dengan pada saat pemeriksaan di persidangan yang dia katakan tuh hanya merintih, aduh, kemudian diangkat bersama petugas kepolisian, dibawa ke rumah sakit. Dia nggak ikut ke rumah sakit, dia mengantarkan motor yang punya korban Eki ke Polsek Talun. Jadi terus kondisi hujan lebat dan sebagainya, darah sampai mengalir. Sedangkan dari hasil olah TKP yang oleh penyidik di lantas itu, darah itu hanya ada di bawah genangan tubuh perempuan dan tubuh laki-laki. Kalau cerita Suroto kan kayaknya ngalir kemana-mana karena di helmnya juga dia hujan besar gitu. Jadi ini gimana sih orang gitu? Apa dia lupa? Apa memang itu improvisasi dia? Saya juga nggak ngerti. Gitu. Berarti waktu Pak Suroto jadi saksi di pengadilan, Ibu dengerin itu? Iya, didengarkan dan memang tertuang di putusan. Tidak sedramatisir yang dia ceritakan saat ini gitu yang beredar dari media. Jadi menurut Bu Titin ya hasil waktu sidang saat itu sama yang kemarin lagi viral tuh cukup berbeda? Sangat jauh beda, sangat jauh berbeda. Ya. Nah kalau dari lokasi ditemukannya itu kan katanya bukan di jembatan yang selama ini kita lihat gitu ya. Itu menurut Bu Titin gimana? Sebetulnya kalau masalah lokasi itu kan terkonfirmasi dari keterangan saksi lain. Ketika majelis hakim memperlihatkan denah, ada saksi dari kepolisian yang menyatakan denah itu bukan saya yang membuat. Nah, kenapa ada jawaban seperti itu? Berarti kan memang ada perbedaan antara denah yang dibuat dengan kondisi sebenarnya. Buktinya dari saksi dari kepolisian yang mengatakan denah itu bukan saya yang buat gitu. Oke, nah tapi pada saat persidangan 8 tahun yang lalu Pak Suroto juga mengatakan ya kalau mohon maaf ya, celana dalam almarhumah itu memang agak melorot gitu. Saya justru pengen tanya kalau misalnya Pak Suroto bicara seperti itu di media, emang warnanya apa? Dia tahu nggak sebetulnya? Karena kalau dari fakta persidangan, dokter yang menolong Vina itu sempat menggunting celananya untuk mengobati luka. Itu ada hasilnya tuh Bu? Ada tertuang dalam. Jadi bukan pakai rok? Itu yang tidak kita bisa konfirmasi sampai saat ini. Karena kan kalau saksi kan tidak datang secara berbarengan. Misalnya keterangan Pak Suroto dulu, kemudian pada hari yang lain. Jadi mana dari yang benar? Tapi kalau saya kan idealnya gini. Kalau dokter tidak hanya disumpah saat persidangan, tapi juga disumpah profesi. Apa yang dia lihat harus tertuang dalam resume yang dia bikin ketika pertama kali menerima jenazah atau menerima korban luka. Kan tidak ngapain ngarang misalnya untuk pakainya rok mini padahal dia harus menggunting celana gitu. Ngapain ngarang dokter? Karena kan tidak mungkin, sangat tidak mungkin kalau dokter melakukan hal itu. Tapi kalau saksi-saksi, apakah itu saksi yang memberatkan atau saksi yang meringankan? Bisa aja terjadi. Gitu. Oke. Nah saya sebetulnya juga masih penasaran sama motor sih Bu. Kan ya ini ada beberapa versi ya, ada yang pembunuhan, ada yang kecelakaan tunggal gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak versi Pak Suroto gitu ya, dia menemukan sudah dalam kondisi seperti itu, tapi motornya nggak apa-apa gitu. Kalau disebut nggak apa-apa nggak, motor itu rusak dalam kondisi baretan. Karena gini, di fakta persidangan ada anggota kepolisian yang menyatakan ditemukan warna motor di median jalan. Itulah sebabnya sebenarnya motor itu baret. Jadi kalaupun misalnya disebut tidak rusak, karena mungkin karena meninggal 2, rusaknya tidak parah. Tapi betul, tapi kalau rusak karena stangnya juga bengkok, kemudian kan dihadirkan di persidangan. Tapi memang motor itu masih bisa digunakan karena kuncinya juga masih nempel. Tapi kalau untuk bodi lecet, tegores seperti dengan median jalan atau dengan aspal. Itu ada juga di hasil persidangan? Ada, dan saya juga punya bukti fotonya. Ada bukti fotonya. Iya. Siap. Nah sekarang kita balik ke Saka dulu ya Bu. Saka akan mengajukan PK gitu ya. Sebetulnya kenapa, kan udah bebas gitu, mungkin pertanyaan banyak orang gitu.
Kan sebetulnya gini, proses PK itu kan memang upaya hukum lain, Mas. Yang upaya hukum luar biasa. Sebelum mencapai PK, ketika putusan itu tidak sesuai, apalagi saya yakin betul waktu itu anak itu tidak bersalah. Saka waktu di sidang itu 15 tahun, Mas, umurnya. Dari keterangan saya juga kan melakukan, sebenarnya anak ini ada di mana sih? Saya yakin betul Saka itu tidak bersalah, apalagi dari proses penangkapan. Dari proses penangkapannya itu, sekarang gini ya, Mas, logikanya. Saka tuh waktu ditangkap dia tuh disuruh beli bensin. Nah, setelah diisi bensin dia mau mengantarkan ke pamannya motor. Di situ ada polisi lagi nangkap yang rombongan itu kan. Dia ngedeketin, jadi bawa motor ngedeketin, ditangkap. Kalau misalnya logikanya kalau dia merasa pernah melakukan sesuatu, apa iya ada polisi, orang copet aja ngelihat polisi lari, kita janganlah bawa kendaraan ngelihat polisi kan kabur. Bawa kendaraan yang misalnya kita tidak punya SIM atau tidak pakai helm kan kabur. Ini ngisi bensin ada polisi lagi nangkap, dia nggak mau ngasihin bensin itu ke pamannya yang sekarang juga masuk sebagai terpidana. Jadi saya yakin banget kalau dari dulu yakin Saka tidak bersalah gitu. Saka tidak terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan. Kemudian dari fakta persidangan juga terlalu dramatisir, Mas, dengan kondisi fakta sidang yang jauh dari misalnya gini, dari hasil visum itu tidak ditemukan luka tusuk. Kemudian dari hasil otopsi kematian itu karena retakan tulang tengkorak belakang. Tetapi dari tuntutan yang menyebabkan kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Jadi ada perbedaan sebab kematian antara visum dengan tuntutan. Fakta-fakta lainnya itu kan baju yang digunakan oleh korban itu diperlihatkan oleh korban Eki. Kalau misalnya karena luka tusuk tentu robek dong di dada sama di perut. Karena itu yang tertuang dalam tuntutan. Bajunya utuh, Mas. Utuh, masih utuh, nggak ada robekan. Nah, pertanyaan saya, saat itu berarti lapis ya? Jaket ada, baju ada, atau jaketnya dibuka apa gimana? Kalau jaketnya tidak dihadirkan dalam persidangan, pakaian Vina juga tidak dihadirkan dalam persidangan. Jadi yang diperhatikan dalam persidangan itu pakaian Eki-nya. Pakaian Eki. Tapi kalau jaket, karena gini, kalau dari keterangan saksi yang saya lihat dari BAP, saksi AF itu mengatakan menggunakan jaket ekstasi. Tapi ada saksi Liga Akbar yang merupakan teman dekat Eki yang menggunakan jaket ekstasi itu Vina, bukan Eki. Mana yang benar? Karena yang satu, dua-duanya kan memberatkan peristiwa ini. Saksi sebagai ayah korban menangkap 7 yang ada di situ karena hanya mendengarkan informasi dari AF yang menyebutkan ciri-ciri spesifiknya. Rambutnya, potongannya, pakai tensoplas dan sebagainya tanpa surat penangkapan karena kecurigaan anaknya bukan kecelakaan nih, ada pembunuhan gitu. Saya waktu itu sempat nanya, saudara saksi kok yakin ini pembunuhan, kenapa? Padahal kan awalnya juga kecelakaan. Waktu itu dijawab karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya gitu. Nah, cuman saya waktu itu tidak mengejar siapa nama temannya. Kenapa? Justru yang 7 orang itu 8 karena yang satu itu Rivaldi itu sebetulnya sudah ada di dalam ketika anak-anak ditangkap. Tetapi dalam tuntutan dijadikan satu perkara gitu. Nah tadi bicara AF ya, kalau nggak salah Saka lagi ngelaporin ya saksi-saksi memberatkan termasuk AF ya. Kan sebetulnya pelaporan ini dilakukan karena memang sudah viral. Ternyata si AF ada. Kalau dulu kan AF tuh nggak pernah hadir, Mas, di persidangan. Kemudian ada beberapa saksi lain yang waktu itu memberatkan seolah-olah terjadi peristiwa seperti itu, tiba-tiba sekarang mencabut. Nah, hal-hal seperti itulah yang itu kan kesepakatan semua pengacara lah yang ini. Yang megang Rivaldi, kemudian saya juga megang gitu, kemudian ada pengacara lain. Gimana? Kita berunding kapan nih kita rame-rame melaporkan gitu, karena memang keterangan-keterangan terdahulu itu sangat memberatkan yang sepertinya seolah-olah peristiwa ini ada. Peristiwa pembunuhan, pemerkosaan itu seperti ada gitu. Sementara dari dulu juga saya punya keyakinan nggak ada peristiwa ini gitu. Karena menurut Bu Titin mungkin buktinya juga kurang. Ya,
Karena ya itu tidak ada kesesuaian antara bukti dengan tuntutan yang didakwakan gitu. Hanya saksi pengakuan aja berarti? Ya, saksinya pengakuan kan antar para terdakwa yang ditangkap. Apalagi misalnya di situ pembunuhan berencana. 7 orang itu tidak mengenal Rivaldi tidak mengenal 7 orang itu. Jadi, tetapi gimana orang ada yang tidak mengenal tapi melakukan pembunuhan berencana? Tapi Saka itu kenal sama Vina nggak, sama Eki? Enggak, Saka kan anak kecil Mas waktu itu. Jadi dia juga nggak tahu Vina, nggak tahu Eki gitu. Kayak yang 7-nya juga sama, tidak yang teman-teman. Karena kan kalau saya sih ngelihatnya itu kan kebanyakan kuli bangunan ya Mas. Yang 5 itu kuli bangunan gitu. Sudirman, kalau Sudirman saya tidak bisa menyebut dia berkebutuhan khusus, enggak. Karena kita juga tidak dilengkapi dengan laporan medis. Tapi Sudirman itu standar kecerdasannya di bawah rata-rata. Gitu. Dan dia tuh, saya terkonfirmasi anak itu baik, anak itu tidak pernah minum minuman keras. Karena ada saksi yang mengatakan itu. Saksinya itu ketua RT. Walaupun saksi itu bukan saksi yang meringankan yang saya hadirkan, bukan. Saksi itu dihadirkan oleh jaksa untuk mematahkan alibi yang 5 orang itu, gitu. Tapi ternyata dia memberikan rekomendasi yang baik. Siapa tuh Sudirman? Sudirman itu sehari-harinya cuma ada di musola, dia tidak pernah bergaul, tidak pernah minum minuman keras, gitu. Komunikasinya juga tidak lancar, gitu. Tidak lancar artinya kalau misalnya beda anak segitu biasanya senang ngomong, dia kan enggak, gitu. Tapi ada tuh Bu hasil memang tes IQ-nya gitu ya, bahwa memang Sudirman di bawah rata-rata gitu. Pada saat persidangan karena Sudirman ini kan karena mempunyai ini sangat lemah gitu. Jadi Saka kan sudah menjelaskan terjadi intimidasi. Kelihatannya kalau hasil pengakuan Saka, Sudirman yang duluan ngaku. Tetapi sebenarnya fakta persidangan itu bukan Sudirman. Kalau pengakuan Bapak Rudiana sebagai saksi, justru Jaya lah yang pertama kali mengaku, karena Aib itu menceritakan ciri-ciri Jaya pakai tensoplas gitu. Nah, karena berdasarkan pengakuan keluarganya, kemudian saya mengajukanlah permohonan ke majelis hakim untuk meminta pemeriksaan terhadap kondisi Sudirman, psikologisnya dan sebagainya. Tapi memang tidak dikabulkan. Jadi saya pernah mengajukan permintaan itu. Ini yang saya baru tahu juga, ternyata Bu Titin itu kuasa hukum dari 7 terpidana ya awalnya. Jadi awalnya gini Mas, dulu tuh saya bergabung dengan Pak Dr. Cucu Samsudin. Beliau itu rumahnya dekat dengan yang sekarang ditangkap. Pada saat terjadi penangkapan tanggal 31, sebetulnya orang tuanya sudah datang ke Pak Dr. Cucu. Kemudian orang tuanya kan tentulah ini kan kuasa. Tanggal 2 dan sampai tanggal 5 lah itu tanggal-tanggal kuasanya ada. Saya tuh sudah dapat kuasa yang 7 itu. Saya datang ke Polres, tapi memang nggak ketemu karena hubungan Pak Juju juga, dia kan dosen yang siswanya itu banyak polisi. Akhirnya ya sudah Mbak, titip aja, nanti kalau sudah selesai tanda tangan dikembalikan. Jadi sejak tanggal 2 tuh saya memang sudah punya kuasa, gitu, sudah punya kuasa, tapi tidak pernah bertemu. Nah, di hari yang sama tanggal 2 kita udah di media sosial itu udah beredar foto yang bungep-bungep, boncor-boncor gitu. Orang tuanya kaget dong Mas. Akhirnya karena informasinya sudah ada di Polda, saya bawalah ke Polda. Orang tuanya tidak ketemu juga. Itu tanggal 7 saya ingat betul, tanggal 7 September. Ditangkap tanggal 31 Agustus, tanggal 7 September saya ke Polda, tidak ketemu juga. Akhirnya kita bikin laporan ke Propam Polda Jabar mengenai masalah itu, masalah anak yang ditangkap tanpa surat penangkapan, kemudian ada foto-foto yang beredar, kemudian dugaan ditekan untuk pengakuan gitu. Karena tidak ada reaksi, tanggal 13 September saya juga melaporkan ke Komnas HAM dengan bukti-bukti foto, kemudian pengaduan ada dugaan diintimidasi, ada itu semua dijelaskan. Tapi waktu itu memang tidak ada respon apapun. Nah, belakangan pas mau sidang saya baru tahu, walaupun saya dari dulu kesana kesini bawa nama 8 orang itu, ternyata 5 diantaranya udah cabut kuasa Mas. Oleh ada pengacara dari Bandung gitu. Jadi saya juga nggak ngerti, lah kok cabut kuasa gitu. Namanya mereka kan nggak paham ya Mas ya, seperti apa ininya. Ya sudah, akhirnya saya cuma megang 2, Sudirman sama Saka gitu. Makanya
sampai sekarang kayaknya keluarganya nggak mengerti kenapa sih ada laporan ke Propam Polda, kenapa ke Komnas HAM, sekarang Komnas HAM turun. Mereka nggak ngerti sebetulnya itu yang saya lakukan dulu. Cuman memang mereka nggak paham gitu. Karena saya juga waktu itu nggak tahu kalau kuasa saya itu udah dicabut. Udah saya kemana-mana nggak ngerti. Gitu. Tapi sebelum Ibu turun, udah ada pengacara lain juga, apa belum? Kalau misalnya dari berita acara sih nggak ada Mas, dari BAP nggak ada. Jadi saya mendampingi Saka di tanggal 16. Itu kayaknya sebelumnya sepertinya ini, cuman Saka masih kecil Mas, jadi BAP yang saya tanda tangani itu yang mendampingi Saka sudah sesuai dengan tuntutan. Oke, berarti memang Bu Titin ya dari awal ya. Bu mungkin boleh dijelaskan Bu, Saka, Sudirman itu sebenarnya pekerjaannya apa sih pada saat itu? Kalau Sudirman nggak bekerja karena memang kan dia secara standar ini kan lemah gitu. Sudirman nggak apa. Kalau Saka ya anaknya kan memang badannya agak tinggi ya Mas ya, jadi waktu jadi kuli bangunan lah. Nah waktu peristiwa terjadinya ini kan kenapa sih saya kan akhirnya ketemu nih kenapa sih si Aep ngasih penjelasan seolah-olah yang 7 orang itu pelakunya karena si Aep pernah punya masalah gitu. Pernah punya masalah, dia bawa perempuan, dia anak kos, digebukin sama di antara yang dewasa itu. Tapi ini cerita Ferry kalau nggak salah ya. Ya, non Sudirman, non Saka gitu. Nah, waktu kejadian pemukulan si Aep itu Saka tuh nggak ada lagi kerja di Bandung jadi kuli bangunan. Kalau cerita Saka gitu. Cuman ya nggak tahu takdir anak itu, saya juga ngeri kalau ingat ya Allah anak segitu gitu. Dia bertahan dengan ngeri kalau dengar cerita. Berarti menurut Bu Titin, Saka, Sudirman nggak mungkin ikut geng motor. Ya kalau Sudirman apalagi. Sekarang siapa sih Mas mau yang anak seumuran dia yang mau main dengan anak yang susah nyambung kalau ngomong gitu. Jadi walaupun anak segitu kan biasanya TikToknya biar enak. Sudirman kan susah Mas. Tapi di tahun 2016 di daerah itu ya, apa memang rawan geng motor, rawan kriminal gitu? Sebetulnya gini Mas, yang berat waktu itu kita berusaha mempertahankan, saya sebenarnya gini, 2016-2017 itu kalau tidak salah ada suatu kejadian di daerah mana, itu ada instruksi tembak di tempat Mas untuk geng motor. Di Serawan 2000 itu? Iya, bukan di kita gitu, di daerah lain 2016-2017 itu kalau nggak saya coba deh buka lagi filenya. Itu memang ada instruksi dari Kapolri kalau nggak salah. Tembak di tempat untuk geng motor karena memang dulu di daerah mana itu pernah terjadi peristiwa geng motor. Nah momentum itu kalau misalnya saya bersikeras ini bukan geng motor karena ngelihat latar belakang yang 7 orang itu, yang 7 orang ditangkap. Itulah awalnya saya yang pegang perkara itu dari awal. Saya punya keyakinan ini bukan masalah geng motor gitu. Dari awal saya sudah punya keyakinan itu. Tetapi karena kondisinya 2016-2017 itu sedang rawan geng motor, isu itu dijadikan bahan terhadap perkara ini. Sedangkan perkara dalam tuntutan ini sadis banget Mas. Jadi korban tuh sedang jalan, dikejar, sampai ke flyover Talun, kemudian digebukin, dibawa setelah nggak berdaya, dibawa ke showroom yang jaraknya 1 kilo dari itu. Kemudian digebukin, ditusuk pakai samurai, diperkosa, dibalikin lagi ke sana. Jadi tuntutannya terlalu sadis. Sementara fakta persidangan kita nggak nemukan itu gitu. Nggak ada tusukan, orang foto-fotonya jelas kok, foto anak laki-laki yang jadi korban itu bersih Mas perutnya. Bersih kan di foto ada bersih perutnya, nggak ada tusukan ini pakaian di. Jadi saya sih dari awal peristiwa ini sehebat ini apa gitu. Di satu sisi kan terdakwa yang dihadirkan tidak mengakui perbuatan itu. Jadi mereka mencabut BAP di persidangan karena dulu ketika harus mengakui itu dalam kondisi intimidasi, dikepuki, diceritakan lah ini. Tapi kan tetap sajalah hakim memang tidak percaya pada keterangan terdakwa. Hakim tidak percaya pada saksi alibi kita gitu. Hakim tidak percaya sama hal-hal yang meringankan mereka. Cuman saya juga bingung kenapa hakim nggak percaya sama hasil visum, hanya hasil otopsi yang penyebab kematian antara tuntutan sama hasil otopsi itu beda jauh. Oke, nah sebentar nih sebelum kita ke situ ya Bu. Jadi memang di tahun 2016 itu
sebelum kejadian juga isu geng motor memang lagi sudah mereda. santer, ya. Nah terus kasus-kasus begal emang terjadi juga? Kalau kasus begal kan memang di daerah-daerah tertentu Mas, kalau di Cirebon. Gitu ada daerah kayak misalnya mohon maaf, daerah Kapetakan, daerah ke Rawa Urip ke sana gitu. Memang terkenal daerah-daerah sepi Mas. Gitu. Tapi kalau untuk daerah situ ya nggak luar biasa sih. Tapi begal bukan dilakukan geng motor ya? Geng motor sama begal tuh beda. Mas. Ya. Oke, tapi memang di tahun-tahun itu lagi rawan juga rawan ya? Geng motor, karena kalau nggak salah ada instruksi tembak di tempat untuk geng motor. Kalau nggak salah gitu. Makanya harus dibuka lagi. Karena gini, di tahun itu juga kan saya tuh sebetulnya di lokal gitu, media lokal. Sampai wali kotanya sendiri tembak di tempat geng motor. Saya juga ini gimana sih? Setingkat wali kota bisa menyerukan itu ketika peristiwa itu terjadi gitu. Berarti memang seingat saya berarti waktu itu memang sedang rawan geng motor. Kalau Bu Titin sama keluarga Vina kenal Bu? Atau? Nggak pernah berkomunikasi juga sih di sidang juga. Jadi taunya hanya sebatas pada persidangan. Waktu kan ayahnya yang hadir, ayahnya Vina. Kalau menurut Bu Titin ya, keluarga Vina kan juga mencari keadilan gitu ya. Dalam artian sebetulnya Vina ini kenapa gitu. Tanggapan Ibu gimana? Kalau saya kan ngeliat fakta persidangan. Saya ngeliat fakta persidangan tuh saya juga ada beberapa dokumen yang kalau diceritakan seperti yang termasuk cerita Pak Suroto gitu. Yang dia bilang lebam-lebam dan sebagainya. Kan saya tahu nggak tidak separah yang diceritakan Pak Suroto gitu tuh. Menurut Ibu karena lihat dari dokumen-dokumen yang saya miliki, kemudian juga dari hasil visum. Dari hasil visum. Jadi cerita orang di luar, jangankan cerita Vina gitu, cerita korban Rizky juga kan digambarkan seolah-olah lukanya luar biasa, ada tusukan, ada ini. Sedangkan dari hasil visum kan nggak ada. Itu seperti luka-luka, luka lecet dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya orang kecelakaan ataupun misalnya terjadi sesuatu, perdarahan kan pasti gitu. Apalagi itu kan dari hasil otopsi kan benturan kepala, pasti ada darah. Nah itu yang menyebabkan meninggalnya karena kehabisan darah itu. Tapi kalau misalnya diceritakan masalah lebam-lebam seperti yang saya punya dokumennya, tidak seperti itu gitu. Karena dokumen itu Ibu mengambil kesimpulan seperti itu gitu ya. Oke, Bu. Ini kan banyak orang awam juga Bu ya, termasuk saya gitu ya. Pas persidangan itu para tersangka tuh bareng-bareng gitu ya? Jadi berkas itu ada 3 berkas. 1 Saka masih anak, tentu saja sidangnya terpisah dari anak dewasa dan lebih cepat. Saka itu sidang setiap hari gitu. Kemudian ada satu berkas lagi, terdakwanya 5. 4 dipegang Pak Jody, 1 dipegang saya. Ada 1 berkas lagi, 2 terdakwa, Eko dan Rivaldi. Jadi 8 orang itu dari 3 berkas. 3 berkas perkara. Tentu saja ketika menghadirkan Eko berarti yang memberikan kesaksian yang di perkara yang nomor 2 ini gitu. Sidangnya jadi, berapa kali Bu? Wah lama ya itu, sampai dari lupa saya, cuman lama karena ada beberapa tanggal yang saya checklist gitu, itu sidangnya itu malam, sampai mulainya malam. Di Cirebon kan nggak lazim sidang malam tuh. Sidang itu mulai jam 18.45 ada. Di catatan saya ada tanggal berapa itu sidang. Pernah ada ya. Dan itu kita sudah lelah banget karena tetap kan kalau jadwal jam 9. Alasan itu sidang digelar habis maghrib menjelang isya gitu. Gitu kita pulang malam. Dan itu sidang untuk dewasa tertutup. Seharusnya kan hanya sidang anak, sidang untuk dewasa tertutup. Itulah kenapa juga saya sempat melaporkan ke Komisi Yudisial masalah persidangan Saka Tatal. Karena waktu itu walaupun dia sidang anak, tetapi tidak seperti sidang anak. Semua diarahkan harus sesuai BAP. Kemudian ketika saksi yang kita hadirkan, kalau pada malam itu pukul 10 sedang ke bengkel, justru hakim ketuanya yang mana ada bengkel buka malam-malam itu dengan suara sangat lantang gitu. Dan itu ternyata tidak saja termemori oleh saya kalimat itu, juga oleh kakaknya Saka, karena kalau sidang anak kan harus didampingi oleh keluarganya. Tapi juga oleh saksi lain, mendengar betul kalimat itu karena saking kerasnya. Dan itu jadi catatan kami sekarang gitu. Iya ya, hakim keras banget sampai kita tuh termemori sama kalimat itu gitu. Oke, menurut Bu Titin ya,
bukti apa sih yang Ibu tunjukin gitu kalau Saka sama Sudirman itu bukan pelakunya gitu? Ya pertama sih pasti alibi, bukti alibi ketika peristiwa itu ketika terjadi keduanya ditemukan, mereka tidak berada di tempat Ibu. Kemudian samalah Sudirman juga tidak berada di tempat itu. Itu bukti yang valid. Kemudian rangkaian ceritanya, jangankan yang jadi terdakwa, saya yang pegang aja berkasnya pusing Mas. Ini gimana sih? Karena gini, ada beberapa, itu kan 3 berkas Mas. Dari 3 berkas itu ada cerita yang beda. Sementara kan perbuatannya sama yang dituduhkan, pelakunya juga sama ya. Tapi dari 3 berkas itu ada yang ceritanya tuh agak beda gitu. Jadi kelihatan betul bahwa cerita yang dituangkan dalam tuntutan itu memang seperti dipaksakan dengan jumlah orang yang banyak. Pada akhirnya ada part-part yang kok ini nggak ada di sini, ini tiba-tiba ada di sini gitu. Jadi saya yakin betul memang peristiwanya tidak ada seperti dalam tuntutan. Oke, jadi karena hal itu Ibu yakin banget gitu ya? Iya. Oke. Yakin banget. Kenapa sih Ibu ingin membantu Saka gitu ya dalam hal ini sampai segitunya gitu kalau kita lihat di wawancara-wawancara gitu? Ya karena keyakinan saya Mas, sebenarnya bukan cuma Saka gitu. Kalau dulu tidak lepas 7-7-nya, mungkin 7-7-nya saya pegang. Cuman kan karena memang 5 orang itu berpindah pengacara gitu, saya pegang 2. Dan Saka itu anak gimana pun. Sekarang ada kehidupan yang dia sudah tidak sempat menikmati di usia 15 sampai harus mendekam 3 tahun 8 bulan. Kemudian setelah kembali juga dia sulit mencari pekerjaan gitu. Jangankan pekerjaan serius lah. Jadi tukang aja orang nggak mau kok. Wah, ngeri ini pembunuh gitu. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan di tahun 2016, 2017 kan sudah saya lakukan Mas. Saya sudah kemana-mana gitu. Tapi waktu itu memang kondisinya tidak bisa ditembus. Kemudian juga beberapa pembelaan yang saya lakukan, misalnya saya tuh pegang perkara itu 2016. Saya baru lulus advokat 2015. Saya pegang perkara itu. Tapi kebetulan latar belakang saya itu mampu lah menyusun, maksud pembelaan mampu gitu. Di tengah persidangan, sebelum persidangan ada masalah yang saya harus jalan sendiri. Saya nggak bisa ceritain alasannya, cuman waktu itu sekarang almarhum, Tin sidang jalan sendiri ya gitu. Akhirnya saya jalan sendiri, saya lakukan sesuatunya memang. Walaupun tetap ada komunikasi gitu, tapi saya harus berpikir gimana cara membuktikan Saka dan Sudirman tidak bersalah. Kemudian akhirnya dari situ karena ini saya banding. Saya ingat betul saya menyerahkan memori banding dan kontra memori banding di 1 November 2016. Ternyata oleh pengadilan negeri tidak dilampirkan. Pada akhirnya ditolak juga Mas. Gitu. Akhirnya naiklah ke kasasi. Gitu. Kasasi tetap tidak mengubah. Padahal saya punya keyakinan Saka tidak bersalah gitu. Dari situ saya ragu-ragu kalau saya PK walaupun saya punya bukti lain, kondisinya tidak memungkinkan. Berarti itu alasan Ibu kenapa PK baru dilakukan sekarang? Bukan hanya alasan saya, keluarganya juga sudah pasrah. Waktu itu saya ngomong ini ada 1 langkah lagi, cuman keluarganya udah ya sudahlah, mungkin takdir anak ini harus begini. Bukan cuma saya yang ini, cuman keluarganya waktu itu udahlah Bu, kita juga udah melangkah sebegitu jauhnya, tetapi tetap anak ini harus divonis gitu. Oke. Nah sekarang kan Pradi ya turun tangan nih mau membantu gitu ya keluarga terpidana gitu. Gimana tuh Bu? Sebetulnya gitu, ini kan jadi beban buat saya ketika dulu pengacaranya itu terpecah. Kan orang nggak ngerti Mas, apa sih yang terjadi di sidang. Awalnya saya pegang 7, tiba-tiba 5 lepas, saya pegang 2. Itu ngerinya gini Mas, ketika terpecah seperti itu dengan kondisi yang saya tidak juga mengenal secara dekat pengacara itu dari luar kota. Ada kondisi-kondisi yang mohon maaf Sudirman itu punya yang saya sebutkan tadi ya, tidak memenuhi kriteria rata-rata. Dari awal mungkin Sudirman sudah
Kan bukan cuma Sudirman, yang lain juga menerima perlakuan yang sama. Tetapi karena standar kecerdasan Sudirman di bawah rata-rata, dan ketika misalnya dikomunikasikan, ini Sudirman udah ngaku. Kalau pengakuan Saka, Sudirman yang ngaku duluan. Karena tidak tahan dengan siksaan. Nah itu kan dijadikan, bagi teman-teman yang lain dijadikan, wah gara-gara kamu nih ngaku duluan. Akhirnya Sudirman bukan cuma digebukin saat pemeriksaan seperti yang saya ceritakan. Tapi digebukin juga sama teman-temannya. Karena dia dianggap yang sudah mengakui terlebih dahulu. Gimana beratnya saya mas, sidang sebelum sidang itu, dan itu sebenarnya hakim tahu sebelum sidang selalu diintimidasi Sudirman tuh. Jadi Sudirman tuh yang paling parah lukanya dan sampai sekarang juga dia sakit-sakitan. Nah kenapa saya, ini nggak bisa kalau misalnya sekarang sudah viral, ada kesempatan untuk kami bisa membebaskan, cuman saya berpikir kalau dipegang pecah-pecah seperti ini, khawatirnya terjadi. Karena gini, dulu itu sempat mas ada saksi yang dihadirkan yang menuding Sudirman pelakunya. Saya sedih banget sebetulnya. Itu kenapa saya berpikir gimana caranya yang 7 ini bisa dipegang oleh satu pengacara itu, dan satu pengacara itu harus benar-benar orang yang kuat, yang punya tim yang solid, yang punya. Sekarang saya pengacara kampung mas, mau nengokin kan susah, udah keburu tapi kalau misalnya dia punya wibawa yang sangat besar, punya nama besar, saya yakin tidak ada persoalan. Kenapa pada akhirnya saya tentu saja dengan bantuan Pak Dedi luar biasa gitu. Karena Pak Dedi juga menelusuri, betul nggak sih apa yang saya ceritakan gitu, betul nggak sih pengakuan-pengakuan. Dan akhirnya kita bisa berusaha mengumpulkan itu. Jadi mudah-mudahan di tangan Pak Oto luar biasa, karena gerakannya juga saya dapat instruksi, gerakannya juga harus sangat cepat gitu. Kalau Saka mungkin tidak ada beban, artinya ketika harus PK juga dia hanya memulihkan nama baik. Tapi yang di dalam mas, saya greget yang di dalam, kasihan gitu. Itu kenapa sih saya dan Saka mau misalnya menceritakan apa yang terjadi di sidang. Saka juga apa yang menjadi penderitaan dia. Karena kita berpikir yang ada di dalam. Ya Saka juga konyol lah kalau misalnya dia tidak menerima perlakuan apa-apa, dia cerita bohong, konyol banget. Yang kita pikirin, Saka mungkin tidak berpikir seperti apa yang saya pikirin. Cuman kan dia pikir itu saudaranya masih di dalam, kita semua disiksa. Bahasanya seperti itulah. Cuman saya berpikir ini yang ada di dalam harus segera diselamatkan. Mumpung viral. Coba kalau misalnya enggak, tetap aja ini tenggelam. Jadi saya juga walaupun tadinya filmnya saya nggak lihat. Jadi yang membuat masalah ini terungkap kembali kan diakui atau tidak karena film. Dan saya juga kenapa saya bisa speak up seperti ini juga karena didorong Mbak Titin itu filmnya gitu. Jadi teman media lah. Mbak Titin itu filmnya kan itu nggak benar. Terus maksudnya ya ngomong lah yang sebenarnya. Lah ngomong sama kamu ngapain? Saya bilang tetap aja kayak dulu. Saya bilang 2016, 2017. Tiba-tiba ada podcast yang meminta menghubungi saya. Kemudian saya bilang, saya mau ngomongin film. Itu kan fiksi gitu. Saya punya fakta. Akhirnya saya diundang ke sana. Itu ternyata, saya juga kaget kok jadi ramai ya. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kasihan tuh mas anak. Anak loh 7 orang. Dengan kondisi seumur hidup vonisnya. Sementara kita dari 2016 tahu banget ini terlalu didramatisir untuk apabila disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Nah ini ngomong-ngomong soal film Bu ya, kan viral itu juga sebelum film itu kan karena kesurupan yang seakan-akan itu jadi petunjuk gitu ya Bu. Itu memang pas pengadilan pun juga udah viral yang kesurupan itu. Kalau di persidangan nggak di ini, cuman memang akhirnya cerita nggak dengar kesurupan. Tapi kita juga tidak membahas secara, hakim juga tidak menjadikan dasar itu sebagai pembuktian. Tapi maksudnya sudah terdengar itu yang kesurupan. Ayahnya itu bicara di persidangan tuh, saya taunya pas ada yang kesurupan gitu. Tapi kan kita semua mengabaikan, masa sih di persidangan masalah kesurupan dibahas gitu. Hakim juga kan tidak mengabaikan keterangan itu sebetulnya. Tidak tercantum di dalam ini kesurupan dan sebagainya, enggak juga. Kalau Linda sempat lihat? Kalau yang beredar sekarang itu saya malah baru dengar. Pas 2016 belum pernah lihat? Enggak pernah.
dan tidak dihadirkan di persidangan. Berarti baru-baru ini doang ya? Saya sih ngedengarnya baru karena waktu dulu akhirnya ada temennya gitu kan, kita juga tidak secara spesifik mendengarkan itu. Masa pengacara ngedengar orang kesurupan gitu yang percaya kan itu sih, jadi tidak secara spesifik dibahas. Kemudian ketika disampaikan juga hakim juga tidak mengejar itu secara itu, enggak, cuman anak saya punya teman kesurupan gitu, tapi ya kita nggak ada yang tertarik untuk membahas itu gitu. Berarti ini kasus pertama ibu ya? Ada kasus-kasus kecil lainnya, cuman 2000 ya kasus pertamanya itu, kalau yang setelah lepas itu. Oke, makasih Bu Titin ya. Siap. Sudah bercerita di RJ5. Ya itu dia guys, wawancara bersama Bu Titin. Sekali lagi ya, dari wawancara yang kita udah lakuin nih di kota Cirebon, jadi makin ruwet kayaknya gitu loh. Makin banyak kemungkinan terjadi, tapi apapun itu, misalnya kalau memang ini benar-benar pembunuhan, ya mudah-mudahan ditangkap siapa pelakunya. Dan kalau misalnya memang kecelakaan tunggal gitu, ya dibuka aja ya gitu, biar semua orang itu tahu gitu loh. Sila kelima Pancasila itu dapat diterapkan di kasus ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Kalau punya pandangan-pandangan, pendapat, komen, boleh banget komen aja di bawah. Nggak suka bikin rusuh? Nggak ada. Itu pada bawa motor? Nggak ada motor. Duh. Sumpah, wallahi, demi Allah, bilahi. Tuh saya sampai ngomong begitu. Muslim saya. Nggak ada yang ngasih duit ke saya, nggak ada yang ngasih, ini kamu dibayar nih, nanti cobain, nggak ada. Terpidana ini orang-orang yang nggak punya. Saya tahu sendiri dari saya investigasi, saya datengin satu persatu. Sampai saya antar ke Pradi untuk ketemu Bapak Otto. Dan mereka tuh bukan pelaku. Saya yakin mereka bukan pelaku. Aib harus ketemu sama saya. Dimanapun, kalau bisa di persidangan. Dan saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Bila saya salah, mau ada orang yang nggak terima saya beri laporan palsu, penjarakan saya. Demi Allah saya berani. Wah sok tahu, kadang ada orang ngomong. Makanya kalau memang ada yang bilang meragukan, ada di depannya ada ada warung dulunya, nggak ada warung, itu tuh warung bukannya siang untuk jajanan es, malam nggak ada, sepi di situ. Kalau memang ada yang nggak percaya, nggak usah komentar yang gimana, datang ke lokasi gitu tuh. Langsung lihat ya? Langsung lihat.